Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari pertama setelah kita libur Lebaran. Setelah banyak kejadiannya Bapak Ibu, setelah kita antisipasi ternyata yang kita antisipasi juga sulit untuk diprediksi ya. Maksud saya ada hal yang besar membuat trading plan-nya agak berantakan, yaitu perubahan auto reject dan trading halt ya Bapak Ibu. Karena sebelum ini kalau saya pribadi sudah mempersiapkan untuk membuat trading plan akan auto reject bawah, akan pasang order ya. Ternyata berubah. Jadi hanya beberapa saham saja yang akhirnya bisa ya, karena memang tidak sempat beberapa saham lainnya untuk mengambil barang berharap dapat harga diskonnya. Nanti kita lihat apakah akan berlanjut ke besok, karena tadi di siang tadi speedometernya menarik. Kalau saya melihat supply-nya tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Mari kita bahas, kita akan hanya ada bahas ISG, tapi ini nanti menentukan plan kita besok. Skenario saya dari pengalaman sejak tahun 2006 saya sudah trading di pasar saham Indonesia. Saya sudah mengalami kejadian 2008, mengalami 2013, 2015, 2018, trade war yang pertama, 2020 pandemik ya, sama 2025 sekarang. Jadi sudah mengalami itu. Justru kalau pengalaman saya, profit saya terbesar dalam trading saham itu pas lagi jatuh-jatuhnya. 2020 saya dapat profit besar, 2018 juga dapat, 2015, 2008 itu. Jadi berharap tahun ini saya bisa buy on weakness bottoming ya. Biasanya saya tunggu 4 bulan itu, 4 candle. Dan selalu saya ceritakan. Baik, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Jadi langsung dia auto reject bawah 8%, berapa persen? 8% berubah, langsung halt dia ya, berhenti. Nah, dari pengalaman saya waktu pandemik, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami juga di pandemik, ada istilahnya dulu itu auto reject-nya 7. Akibatnya apa? Auto reject berjilid-jilid. Wah, itu pengalaman yang rumit ya Bapak Ibu. Jadi auto reject nih volumenya hilang gitu. Itu yang masalahnya. Nah, kemarin saya berpikir auto reject simetris, wah ini agak normal nih. Buat trading plan di sana, berubah. Berubahnya kayak perubahan cuaca. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, jadi ISG-nya ditutup 0,79. Ini mungkin nanti akan berpengaruh ke rotasi saham ya Bapak Ibu. Karena relatif terhadap komposit yang minus 7. Nanti kita lihat apakah kalau saham-sahamnya minusnya lebih dalam, maka dia underperform. Oke, jadi di sini yang menarik dicatat adalah besar juga ya transaksi yang buang barangnya, tapi besarnya juga di mana? Di asing ya. Asing 3,69 triliun. Kalau nggak salah pernah lebih besar deh ya. Oke. Di mana sektor penekannya? Material, finansial. Kebetulan dua-dua ini dibahas oleh saya. Ya, material adalah waktu itu adalah basic material ya, mineral ya Bapak Ibu. Lalu financial, perbankan, 4 big cap ya, 4/2 ini saya buat. Karena memang biasanya yang volatilitas tinggi itu adalah financial dan basic material. Kenapa? Kalau orang Amerika itu dia akan melihat Indonesia dari sektor keuangannya. Nah, Indonesia sendiri andalan perekonomiannya adalah kalau nggak ekspor batu bara, ekspor tambang lah, bahan mineral. Jadi kalau dua itu perekonomian Indonesia dianggap tidak stabil, ya dua itu yang akan jatuh duluan ya. Jadi bukan sektor kesehatan, ya, bukan sektor trade, ya, bukan retail, bukan. Yang andalan Indonesia adalah ekspor sumber mineral, sumber daya alam itu yang dihajar ya. Baik, apapun itu nanti kita akan analisa price discount everything. Kalau kita lihat besok potensinya seperti apa ya. Kalau saya sih melihat regionalnya rebound ya. Tapi kan mereka udah mulai duluan. Kita kan baru buka hari pertama. Tapi kita lihat lah ya. Nah, di sini menariknya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dominannya asingnya net sell di finance, di mana Bank Mandiri dia keluar 1,4,
Di BBRI dia keluar 1 triliun, dia tidak berminat dengan dividennya kayak nggak salah nih ya. BBCA 875 ya. Jadi 4 yang kita bahas sebelumnya hanya BBNI yang asing yang berminat beli untuk kali ini. Jadi itulah 4 yang dianalisa ya. Yang saya beli adalah buy on weakness di BBRI, tapi sayangnya buy on weakness saya kan jauh di bawah ya, di sampai 2.500 saya tuh 3.000 berapa nggak dapat ya, jadi saya cuma dapat sedikit, tapi yang paling banyaknya itu sekitar 2.500 di sampai 2.000, tapi nggak dapat ya karena situ ada demand zone-nya. Oke, itu lalu kalau kita lihat asingnya banyak beli di Indofood, ASI yang lokal-lokal ya, tambang tidak ada di sini ya. Nah, dia buang barang di Adaro, Antam ya, yang sektor basic material. Yang kita bahas kemarin lah, ada BRMS, Antam, di live malamnya juga ada Adaro, Brand kita bahas ya. BRIS ada bahas dibandingkan dengan BTPS. Oke. Jadi seperti itu foreign flow-nya, asingnya net sale besar dan besarnya di material dan financial yang dibahas pula ya. Baik, kita lihat. Tidak ada alert Bapak Ibu, nanti kita akan bahas menggunakan Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Karena dia tidak ada saham yang bisa direkomendasikan secara big data analysis, tidak ada datanya, tidak ada alertnya. Jadi kita akan bahas komposit saja. Nah, komposit ini akan kita lihat apakah potensi besok kita mau buy on weakness lagi. Nanti sekaligus kita lihat pasar saham, lihat request chart pasar saham Amerika lah. Karena saya lagi masuk ke Tesla nih. Disclaimer, on ya Bapak Ibu, video ini saya buat untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Kali ini tidak boleh request saham Bapak Ibu, kalau request analisa saham, kalau kita live aja lah ya. Ini saya rekaman, tidak live, jadi tidak boleh request karena kita akan bahas komposit saja, nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% ya, jadi mungkin saja pengalaman kita berbeda. Terus kapital kita mungkin berbeda, karena kapital saya masih ada 50%, saya berdoa turun. Mungkin ada sebagian dari kita yang sudah nyangkut dan cashnya habis, berharapnya sahamnya segera naik. Tapi tadi ada di grup diskusi ya, di channel, ada yang full cash. Dia mungkin berharap IHSG jatuh lebih dalam. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu. Disclaimer on ya, trade at your own risk. Sekali lagi wajib punya trading plan dan money management. Nah, ini yang trading plan saya berantakan. Saya pinginnya jatuh lebih dalam sesuai dengan auto reject bawah, berubah. Akhirnya nggak sempat saya. Hanya ada BBRI dan BTPS. Tadi saya lihat ada dapat barang sedikit. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia peraturan auto reject yang berubah dan trading hal yang berubah. Ya berubahnya kayak mendadak ya Bapak Ibu, kayak perubahan cuaca di Indonesia lah itu ya. Nah, perubahannya adalah batasan auto reject bawah menjadi 50%. Dia nggak berubah. Ya, dia ini katakan ini nggak simetri nggak? Harusnya simetri ya. Jadi dia hanya memikirkan yang bawah aja nih. Lalu ada perubahan trading hal 8%, 5%, 15%, dan 20%. Nah, ini kalau besok auto reject berjilid-jilid, besok turun lagi 8%. Jadi kita lihat ya nanti ya. Price discount everything, volume validate. Kita juga lihat regional lah. Oh ya, ini informasi ada yang bertanya kemarin, workshop trading as business kapan Pak? Saya baru order ruangannya untuk bulan Mei. Bulan Mei, Juni banyak liburan Bapak Ibu, jadi ini masih tentatif. Jadi kalaupun hanya bisa satu kelas, nanti kita akan gabung jadi satu kelas. Level basic ada trading as business batch 38, alhamdulillah udah 38 kelas. Lalu untuk level advance-nya, kalau Bapak Ibu berminat belajar volume price analysis, kita mungkin adakan juga di bulan Juni. Sementara saya booking ruangannya dulu, karena susah cari ruangan yang murah, supaya biaya workshopnya murah meriah. Offline tidak ada online-nya Bapak Ibu. Offline, karena kita harus praktek di dalam kelas untuk membuat trading plan dan segala macam pengalaman. Nanti pengalaman saya selama 19 tahun ini, nanti di kelas bisa langsung belajar bersama menyusun trading plan. Begitu juga volume price, kita akan praktek di dalam kelas. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di sini. Jadi pastikan linknya dari deskripsi video atau scan QR ini, karena nanti ada yang menduplikasi nih. Nanti salah robot Bapak Ibu bisa ditipu. Jadi ini tulisannya bot ya Bapak Ibu. Oke,
bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, tadi saya lihat ada yang mencoba trial, Bapak Ibu ketik help. Nah, ini perintah yang tersedia sementara ini ya, Bapak Ibu, kita punya perintah untuk charting. Di backgroundnya adalah big data analysis, lalu di sini pula juga ada screening saham, nanti kita akan lakukan. Juga ada time frame weekly, monthly, lalu untuk rotasi saham juga ada di situ. Sankey-nya beberapa sudah update, berapa belum, karena mengumpulin data financial statement-nya ini yang butuh waktu ya. Ngumpulin, downloadin satu, baru nanti algoritma Python-nya yang membaca. Oke. Ya, jangan lupa, yang penting juga adalah tonton tutorialnya. Jadi Bapak Ibu di YouTube-nya bisa juga link untuk tutorialnya. Di sini juga Bapak Ibu bisa akses tutorialnya. Tadi ada yang bertanya, Pak, kita tadi ada test for supply, sinyalnya apa? Nah, di sini baca VPA sinyal, tutorial. Yang ingin belajar volume price analysis, di sini ada tutorialnya juga. Untuk charting, Bapak Ibu belajar misalnya speedometer ini. Kadang-kadang ini menjadi andalan utama kalau melihat saham-saham yang sudah ekstrim, Bapak Ibu tonton tutorialnya sudah ada di situ. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk after market close hari ini kita akan hanya membahas composite. Kita mulai dengan melakukan screening dulu, tidak ada alert ya Bapak Ibu. Kalau dia alert dia tidak ada, kita cek dengan rekom ya. Kita lihat dulu rekom. Kalau alert kan tidak ada, kita lihat dulu ya. Alert. Ya, alert tidak ada Bapak Ibu. Jadi tanggal 8 ini tidak ada alert. Kita cek dengan speedo rekom dulu untuk screening bagaimana data end of day-nya. Wow, Bapak Ibu bisa lihat di sini sinyalnya semua sell semua. Dia menggunakan data end of day data ya Bapak Ibu. Ini sudah kalau dia keluar dia tidak ada tidak berubah. Nah, menariknya beberapa sinyal dia ada seperti selling climax atau perlawanan. Aces, Adaro, nah ini indikasi beberapa saham ada yang nahan ya. Kalau Antam ya tidak ada karena dia bersen. Tapi ini volume price-nya Aces berarti ada perlawanan. Adaro, Akra, silakan Bapak Ibu cek nanti. ASI tidak, BBCA, BBNI, mana BBRI ini? BBRI nggak ada pula di sini. Kok nggak keluar di BBRI. BBCA, ya ini saya ambil BBCA, nggak dapat barangnya. BBNI tidak saya ambil, Bank Mandiri tidak ada ambil. BTPS saya dapat barangnya ya. BRIS nggak. Jadi Bapak Ibu berapa saham yang saya buy on weakness malah tidak dapat. Tapi di sini SIDO, Bapak Ibu besok bisa incar SIDO. Jadi ini intinya kalau ada tulisan end of bearishness, dia tertekan, tapi ada yang melawan itu ya. Jadi banyak juga nih indikasi bahwa sebenarnya banyak yang melakukan perlawanan. Baru tadi Anda bilang Prajogo Pangestu punya PP? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada Prajogo Pangestu di sini, tidak ada Cuan, tidak ada brand, tidak ada. Tidak ada ya sinyalnya. Nah, Bank Mandiri di BDT ada akumulasi nih. Bank Mandiri menarik juga. Unik nih sama apa ya? Indofood. Nah, seperti saya bilang asingnya banyak masuk Indofood. PWS-nya sinyal sell. BRMS, ADMR ini mineral, HMSP, nikel. Sell juga dia. Unilever kembali sell. Golden Cross INDF ini menarik nih, INDF bisa dicek Bapak Ibu saat dia anomali ya Bapak Ibu, semuanya sell dia Golden Cross malah. Yang Dead Cross, yang mineral ya Bapak Ibu, MTEK ini tekan nih Goto jadi 71 ya, nikel nih kemarin saya sudah bilang ini mungkin akan bottom fishing bisa. Oke, lalu kita lihat break lower downtrend membentuk new low, mereka membentuk new low, hati-hati ya Bapak Ibu ini yang membentuk new low. Pawon tins ya biasanya mineral yang dihajar oleh asing tadi ya Bapak Ibu penekan. Baik, setelah itu kita udah tahu ya ada beberapa yang potensial di volume price. Nanti sinyal-sinyalnya bagus. Nanti Bapak Ibu bisa cek misalnya kita ceklah Aces ya. Contohnya VPA Aces. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di volume price pakai chart volume price-nya nanti bisa dites. Nah, ini ada sinyal perlawanan. Nah, ini ada gap. Berarti dia bisa ngangkat nih Bapak Ibu. Dia sinyalnya adalah stopping volume. Pak, saya tidak mengerti stopping volume itu apa. Ketik di sini tutorial. Nah, di sini ada sinyalnya. Kalau stopping volume ada sign of strength ya, karena sinyalnya berada di bawah. Nah, jadi dipelajari aja dua-dua ini. Jadi
Tadi ada yang bertanya ke saya, tetap saja bilang, Pak, tuh nonton di tutorial karena sudah disediakan. Jadi dia udah muncul ya di sini stopping volume. Volumenya juga besar, besar, spreadnya juga green ya. Ini siap naik ke atas ya, istilahnya bottoming. Tinggal dicek monthly-nya saja Bapak Ibu. Adakah demand-nya sebelah sana? Misalnya VBP monthly Aceh ya. Saya tidak akan membahas Aceh, saya menunjukkan kalau ada sinyal-sinyal itu berarti kalau Bapak Ibu lagi pegang itu bagus tuh. Oh iya, ya di sini ada demand-nya nih. Ya di bawah ini ya. Ini yang demand-nya di Aceh. Aceh ini siklus besarnya sudah. Nah, ini bottoming dia dekat demand zone. Ini ciri-ciri mau ada perlawanan ya. Oke, jadi seperti itu banyak potensi juga ini Bapak Ibu. Jadi tetap optimis. Setelah itu kita lihat SCR Vibum. Apakah ada saham-saham yang positif dan dengan volume? Tidak ada. Lihat SCR Extreme. Nah, apakah sudah ada yang ekstrim? Wih, banyak ya Bapak Ibu. Accessnya ekstrim. Jadi kalau udah ekstrim ini, ekstrim peer, dia bisa potensi untuk masuk. Kenapa? Filosofinya adalah ini ya, apalagi dekat dimension ini bagus nih ya. Access ini Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu kita buat tutorialnya. Arto harus dicek-cek ya. Yang kenal-kenal lah, BRMS nih silakan cek. Arto silakan cek dulu apakah ada dimensionnya atau tidak. Adi Pawon, Amior ya, silakan dicek. Lalu kita lihat SCR Panic, saham-saham yang berada di zona panik apakah meningkat? Wih, banyak ya. Aceh masuk zona panik, ya belum ada alert, mungkin dia masuk zona panik. BBCA juga kembali ke panik ya. Ini nanti misalnya pakai star BBCA untuk mengeceknya karena ini rotasi saham ya. Dia berada di zona panik Bapak Ibu, ya gitulah. Nanti bisa dicek, jadi ada hubungannya. Oh, kalau lihat ini finance-nya menguat ya. Tanggalnya sudah benar nih, 8 April. Relatif. Sektor finance menguat relatif terhadap pelemahan komposit. Maaf ya. Oke, apalagi SCR Hope, apakah ada saham-saham yang berada di zona Hope? Oh banyak, Adaro, BSDE, BTPS nih. Ya, saya tadi dapat sedikit ini. Oke. Kita lihat SCR Top Foreign Flow tadi sudah ya. Nanti kalau lihat Foreign Flow, Bapak Ibu harus bandingkan dengan top SCR Top Kaki. Top kaki, nah ini BBCA. BBCA dia keluar sinyalnya bagus ya. Di mana tadi keluar sinyalnya? BBCA ada di mana tadi? Saya lihat BBCA tadi. Di mana ya BBCA? BBC. Oh, di sini NO Bearishness ya. Oke, jadi memang bagus dia. Kenapa? Kalau kita lihat hajar asingnya dibuang BBCA 875 miliar. Asingnya jual ya, net, ini fakta. Tapi kita lihat secara di greedy and fear-nya bahwa orang-orang tuh banyak greedy di BBCA, dia hajar kanan langsung BBCA nih bawah. Dia nggak pakai buy on order buy on ini, dia hajar kanan. Jadi orang cukup greedy di BBCA. Jadi besok kalau mau masuk BCA jangan tunggu dia di otoriti ke bawah, nggak dapat. Karena sudah terdeteksi orang hajar kanan memborong BBCA hari ini walaupun asingnya jualan ya, berarti ini lokal. Lokal. Nah, kalau BBRI asingnya buang barang ya di sini net sell. Mungkin asingnya hajar kiri langsung tadi. Apa pula ya, saya tampung pula tadi beberapa. Nah, besok mungkin saya berminat untuk BBCA nih. BBCA cuma dapat sedikit pula kemarin-kemarin pas dia ekstrim. Begitu caranya Bapak Ibu. Kalau lihat foreign flow harus bandingkan dengan hajar kanan, hajar kiri. Oke, kita lihat ada nggak sini SCR UVAL. Saham-saham yang under value apakah sudah semakin under value? Inilah ya Bapak Ibu ya, bisa lihat sendiri nanti. Saya nice to note, jarang saya pakai itu. Mari kita bahas kompositnya. Speedo Composite. Nanti Bapak Ibu silahkan bahas saham-sahamnya. Oke. Nah, di speedometernya ternyata dia belum fear ekstrim ya Bapak Ibu, sekarang baru fear. Jadi kalau komposit ini kalau dia masih fear, sepertinya besok dia masih bisa turun. Masih bisa turun. Kalau dia sudah ekstrim biasanya demand-nya masuk. Jadi besok kalau masih ada yang buang barang di saham-saham besar, indeksnya tergeret ke bawah, kita tunggu mau agresif kalau dia sudah ekstrim. Terutama
yang megang saham-saham yang bobotnya besar terhadap indeks seperti BBRI, BBCA, Bank Mandiri, Brand, apalah yang bobotnya gede kan kemarin kita sudah bahas ya. Ya, kalau bobot kecil kayak NCKL, kayak apalagi itu yang saham-sahamnya cuma harga 50 perak itu nggak perlu dipikirkan hubungannya dengan komposit. Pokoknya yang bobotnya besar ya. Jadi kalau yang nunggu BBRI, kalau mau agresif, tunggu dia extreme fear di kompositnya. Oke, jadi dengan kondisi ini kemungkinannya jadi nggak 100%. Kemungkinan masih bisa turun. Sebelumnya berada di zona grid, lalu dia pindah ke fear, menandakan supply-nya banyak masuk hari ini. Tetapi mungkin tertahan. Kalau tadi auto reject bawah berjilid, maka dia ekstrim. Ternyata belum. Ya, kita tunggulah besok. Ini masih kalau dia supply-nya bisa besar masuk, mungkin ke bawah. Kalau nanti ada demand masuk, dia bisa masih bertahan di fear ya. Oke, jadi kalau tadi netral, baru saya berpikiran atau dia masih di grid, supply-nya tidak terkuat. Kalau dia bisa menggeser ke fear dulu, kemungkinan kalau supply-nya masuk lagi besok auto reject lagi, maksud saya halt lagi, minimum di bawah kalau dia sampai di bawah 5%, bisa ekstrim kita ya. Mungkin nanti kita lihat lagi lah. Kita lihat weekly-nya Wespido Composite. Ya, dua-duanya fear ya Bapak Ibu. Memang supply-nya masuk hari ini, apa boleh buat ya. Kita lihat dengan Star Channel. Bagaimana? Star Channel. Apa boleh buat? Nah, karena kompositnya melemah, maka secara relatif sektor-sektor menguat ini. Relatif ya, bukan berarti properti menguat. Tapi secara relatif karena kompositnya turun dalam. Mari kita cek dengan volume price monthly composite. Karena ada pembahasan composite, maka kita akan bahas composite saja. Nanti Bapak Ibu bisa akses sendiri saham-sahamnya ya. Bisa cek auto reject bawah di mana. Nah, sinyalnya test for supply. Jadi dia memang auto reject bawah. Ya, tapi tidak membentuk gap. Masih ada demand yang menahan. Ini ditahan oleh demand. Ya. Tahu dari mana, Pak? Kita cek VBP monthly composite. Nah, ini yang salah satu saya pikir seberapa kuat demand ini untuk menahan tidak terjadi auto reject ke bawah lagi atau halt lagi ya besok. Tergantung kekuatan demand zone ini. Karena dia stop, kalau nggak ada demand zone itu jatuh tuh. Demand zone mana? Ini. Ya. Jadi ini sekarang ada supply zone Bapak Ibu, supply. Kalau untuk IDX composite ininya beda ya, auto rejectnya beda. Dia halt ya, tidak ada auto reject. Ini demand nih Bapak Ibu, demand. Demand ini yang menahan satu kali, dua kali. Ini yang menjadi jebol oleh pandemik ya. Begitu dia dites, sebelumnya waktu dia jadi pandemik, ini adalah supply-nya. Begitu dia jebol, dari tes dulu, maka ini menjadi demand-nya. Demand week monthly ya. Nah, ini yang sekarang menahan. Kalau seandainya ini jebol, jauh ya, di sini ada sedikit. Baru di bawah ini, ini ada sedikit lah. Di sini batasannya nih. Maaf. Ya, 5.000. Jadi sekarang kita posisinya sudah bisa borong. Kemarin saya mau borong tuh Bapak Ibu. Tapi perubahan auto reject bawahnya ini membuat plan saya harus diubah satu-satu. Kan ada banyak ya. Ada kalau saya antri 15 saham atau 10 saham berlapis, satu saham ada belinya piramida 5 lapis. Kan banyak yang diubah. Kalau mendadak gitu ada susah. Makanya nanti malam ini saya berubah. Tapi dengan adanya ini, mungkin saya tidak akan terlalu jauh target ke bawahnya. Karena ini menjadi penentunya adalah demand zone ini. Kalau dia jebol baru akan jauh ke bawah ya. Itu. Jadi clue-nya adalah ditahan oleh demand sekarang ini. Jadi begitu dia panik, demand-nya masuk nahan ya. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Jadi kelihatan demand-nya ya. Kita lihat weekly-nya. Ini internet agak lama.
Weekly-nya ya ada sama, sinyalnya masih test for supply. Kenapa volumenya kecil? Kita tunggu. Dia kalau weekly itu validnya nanti akhir pekan. Kita lihat VPA composite. Kalau weekly demand-nya nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah, di sini dia sinyalnya tidak ada. Bapak Ibu bisa lihat di sini sinyal tidak ada. Volumenya dia rata-rata dan volumenya hijau. Ini yang menandakan demand-nya yang menahan ya masuk. Volumenya hijau. Volume hijau itu apa artinya? Climate fall up. Jadi tekan ke bawah, volumenya adalah volume up ya. Volume up. Ini kok bisa volume up ya? Ya, benar ya. Bagus juga ini. Ya, jadi dia bottom. Kalau kita buka time frame lebih kecil, dia begini tadi tuh. Naik ke atas ya. Ini volumenya up ini Bapak Ibu. Karena masih confident saya lihat ini masih akumulasi. Ya, berarti kalaupun besok turun itu kesempatan borong lah pokoknya Bapak Ibu. Karena dia akan naik menutup gap. Dalam historicalnya ini gapnya ditutup. Ini ada double gap lagi. Paling enggak kita borong di sini, kita jual di sini nih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses, bisa lihat nih gapnya di mana. Oke, bagus ya. Kita lihat foreign flow, PIF, composite. Nanti Bapak Ibu bisa akses lah sahamnya, yang lain-lain bisa cek. Kalau lihat asing, Bapak Ibu besar, ya. Bahkan 3 hari terakhir asingnya ada masuk sebelum liburan, semuanya dilibas hari ini. Netnya 3,69 triliun. Dalam 5 hari menjadi tersisa 4,88 triliun miliar asingnya net sell. Jadi kembali asingnya net sell. Mungkin tadi yang menahan itu adalah lokal, orang-orang yang nonton YouTube kemarin kita ajak, ayo kita ARB bottom fishing, buy on weakness. Mungkin mereka juga banyak yang merasa ini kesempatan. Walaupun kalau saya lihat demand-nya masih ada di bawah sedikit ya. Kalau dia turun ke bawah malah bagus nih. Asal tertahan di demand zone-nya. Oke, asingnya keluar. Kita lihat besok. Kita harus perhatikan saham Amerika ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa akses juga saham Amerika di sini. Misalnya VPA, TSLA, Tesla. Ini ya saya lagi beli kemarin saham Amerika. Saya beli Tesla karena saya berpikir pasti Tesla mendapat sentimen apa namanya insentif ya. Dari wake off-nya ini ada akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down, selling climax, auto release, secondary test, sign of strength. Saya beli di sini nih 217 ya. Saya dapat di bawahnya. Jadi saya posisinya gap ini beli, di sini beli lumayan ya. Jadi kalau dia naik saya juga kalau asingnya lari ke Amerika, saya juga udah ikut mereka. Kalau mereka kembali masuk ke Indonesia, saya juga masih punya di ini. Ini saham Tesla ya. Bapak Ibu bisa cek juga saham lainnya. Misalnya apa? VPA, Google, GUGG. VPA apa misalnya? Apple. Ya, nanti malam dibuka, ya marketnya belum buka. Jadi penentuan besok kita itu tergantung nanti penutupan besok di Amerika seperti. Kalau ini ada rejection ke atas, mudah-mudahan aman kita. Dia sudah ada sinyal stopping volume, volumenya meningkat. Apple juga nih kalau mau masuk Apple nih sinyal yang bagus ya Bapak Ibu, bisa masuk ke saham Apple nih. Oke, itu saja. Bapak Ibu silahkan cek lagi saham-saham masing-masing. Sementara tidak ada pertanyaan, tidak ada live ya Bapak Ibu, karena saya mau menyusun trading plan saya gara-gara berubah ini. Tidak dapat optimal hari ini. Kalau enggak saya serok banyak, alhamdulillah nih kalau besok saya rebound. Oke, itu bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like video YouTube ini. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya supaya lakukan analisa sendiri, siapkan trading plan. Mode-nya masih kita kalau dia turun ISG kita borong, bukan kita borong, kita belilah dengan manajemen yang baik selama VBP ininya tidak jebol. Selama apa? Ya kita harus lihat juga dimensionnya ada di mana. Selama dimension ini tidak, ini yang ada ekor-ekor bawah ini Bapak Ibu tarik aja nih ya. Maaf. Ini tidak jebol. Ini dimension ini tidak jebol, jelas ya. Baik. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Kalau ada waktu, kita akan analisa singkat untuk saham-saham yang ekstrim ya. Aces tadi bisa kita order juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.